Pengetesan Smart Power Inverter 5000 watt 48 volt dan 24 volt pesanan dari Bapak Sutejo Bogor. Untuk unitnya seperti ini bedanya boxnya lebih besar ya dari biasanya karena ini request custom. Jadi seperti ini untuk unitnya. Untuk tampilan depan seperti biasa, indikator PLN, indikator inverter, voltase inputan PLN yang tengah ini ya. Ini untuk switch on off, indikator on off. Ini parameter pembacaan atmega. Nanti cara settingnya, patokannya ada di manual setting ya. Nanti bisa disetting sendiri sesuai keinginan. Untuk bebannya kita pakai bolam ini untuk melihat kedipnya, ini osiloskop untuk melihat gelombangnya. Yang atas inputan PLN, yang bawah output dari mesin ini. Yang sekarang bekerja inverter, gelombangnya lebih tinggi, lebih mulus karena voltasenya beda jauh, 20 volt lebih. PLN kita buruk ya, 199. Untuk bagian dalam seperti ini. Bagian atas tadi dari blok ATS terdapat MCB soft start sebagai koneksi pertama kali baterai. Kalau memakai baterai lithium biar nggak protek, jadi on pertama kali sebelum MCB utama on. Setelah 15 detik sampai 10 detik, setelah 10 detik sampai 15 detik on MCB utama, baru off kan MCB soft start karena kita sudah nggak memerlukan MCB soft start jika MCB baterai sudah on. Ini MCB charging, MCB PLN, MCB inverter. Ini untuk tab chargingnya, jadi penyesuaian arus yang terdapat pada charging. Kapasitasnya 1000 watt, jadi bisa kita sesuaikan arusnya, atau penyesuaian daya PLN kita berapa volt. Nanti bisa kita putar tabnya 0 off, 1 low, medium, high. Jika drop di tab 1, tab 3, jika normal 225 bisa di tab 1 cukup. Untuk bagian bawah kitnya memakai 20 watt MOSFET. Bagian bawah lagi ini trafotoid 5000 VA 2x014. Ini yang PLN, ini yang inverter ini nggak usah digunakan ya, ini hiraukan saja. Ini ada tambahan tapi hiraukan saja, nggak usah ditanyakan ya, karena ini kemarin mau ditambah bypass tapi nggak jadi karena speknya hanya 5000 watt. Untuk output yang ke beban rumah ini inputan dari baterai positif negatif ya, sudah ada keterangan semua, tinggal connect. Ini untuk kipasnya juga auto standby, nanti saat suhu menyentuh settingan akan on 100%. Ini tab chargingnya ke bawah 24, ke atas 48 volt ya, jangan sampai keliru saat memasang baterai dan tabnya ya. Untuk yang pertama ini settingan di 24 volt, posisinya begini, 1 2 digabung jadi 1 ke sini, yang 3 4 digabung ke induktor sini ya, jadi mainnya paralel. Nanti kalau 48 volt ini yang kawat 2 dan 3 ini digabung di tengah jadi 1. Yang kawat 4 masih ikut induktor, yang kawat 1 masih ikut kit. Nanti kita tunjukkan perubahannya serta settingannya. Ini settingan di 24 volt dulu seperti ini. Chargingnya di tab 1. Ini tadi juga chargingnya sudah on ya, karena baterai kita juga cuman kecil, mungkin nggak mampu sampai 2000 watt. Nanti kita coba lihat karena baterai kita juga nggak ada yang 24 volt ya, adanya 48. Jadi nanti kita tunjukkan untuk settingannya. Oke, untuk langkah pertama pengujian kita mau lihat sistem ATS nya terlebih dahulu ya. Di saat sebelum kita, untuk manual settingnya berada di sini. Ini settingan 48, tapi nanti bila kebingungan setting di 24 bisa ditanyakan atau bisa disetting sendiri sesuai keinginan. Pastinya kalau tahu elektro juga paham ya untuk batasan atas baterai biar baterai aman awet. Untuk settingannya ini kita settingan di ATS ya, jadi nggak usah ngikutin di sini juga bisa, ngikutin di sini juga bisa ya. Oke, untuk menu-menunya kita tekan menu. Kalau kita tekan menu otomatis berpindah ke PLN karena kita paksa off untuk inverter, jadi jangan kaget. Untuk menu ini on off, ada inverter off, jadi perpindahan ke PLN nya ini 26,3, kembali ke inverter lagi 26,5. Ini EOD sebagai backup saat berpindah ke PLN off, nanti backupnya sampai 24 volt untuk inverternya. Over DC 30 volt,
Ini kalibrasi baterai yang kita pakai, bisa pakai multitester untuk mengetes baterai. Ini standar on inverter, bukan full output inverter ya. Auto on setelah memproteksi overbud, idle fan 50%, buzzer yang berbunyi, prioritas bisa hybrid, inverter maupun UPS ya, nanti bisa di setting sendiri. Standby on, ini charging on di 26, off nya di 28,5, temperaturnya 75 off ya. Ini kipas di dalam, pendinginan suhu 42 derajat, 100% neutral ya. Kalibrasi output bisa disesuaikan pakai multitester juga untuk inverternya ya. Oke, kembali ke menu awal. Oke, mulus untuk perpindahan ke inverter ya. Saat kedua sumber ada, jika hanya sebagai backup pasti adanya kedip di bolam. Kita mau lihat untuk perpindahan batasan bawah baterai. Saat kita load menyentuh batasan bawah, dia berpindah ke PLN dan baterai kembali naik, berpindah lagi ke inverter. Yuk kita load. Ini oke, mulus untuk perpindahan, baterai kembali naik, berpindah lagi ke inverter. Oke, mulus ya. Ini hanya simulasi, jadi karena baterainya drop di sini, jadi nggak begitu kurang ya untuk loadnya. Jadi tadi di load 300 sudah 25 volt. Kita coba load lagi. Ini berpindah ke PLN saat menyentuh 26,3, 26,5, berpindah lagi ke inverter. Jadi ada jeda ya, nggak langsung karena mengondisikan baterai. Jadi nggak ada persimpangan fase, tetap mulus, nggak ada kedip sama sekali. Untuk selanjutnya kita mau lihat load beban ya. Untuk load beban, oke lanjut, kita akan load beban 1900. Ini baterai sudah 20 volt, lepas beban 1800 watt, voltase di sini sudah 216 dan baterainya tinggal 20 volt ya. Jadi untuk sampai di 2500 baterai kita nggak mencukupi, jadi loadnya sampai situ aja. Coba kita lagi load 2000 watt 1900. Oke, lepas beban. Oke, untuk hasil loadnya seperti itu karena baterai kita tidak cukup ya untuk uji load sampai 2500. Nanti kita tunjukkan loadnya di 5000 aja karena arusnya ringan. Di 24 volt arusnya besar 2 kali lipat, misal di 24 volt untuk 2000 nya 100 ampere, di 48 volt 100 ampernya dapat 5000 watt ya, atau 2000 watt nya 50 ampere di 48 volt. Oke, untuk uji ATS nya seperti itu. Tadi perpindahannya mulus. Untuk loadnya sudah kita tunjukkan. Lanjut kita mau lihat charging untuk 24 volt. Oke, kita siapkan tang ampere dulu, kan di DC ya. Ini 100 ampere. Oke, kita lihat dalamnya. Kita kaitkan ke DC. Di sini DC terbaca 2 ampere ya chargingnya karena baterai sudah mau full. Di tahap 1 kita coba tahap 2, kita matikan MCB karena kita melewati soft start ya. Jadi saat memutar tab kita pastikan MCB di on. 4 ampere tahap 2 oke, off karena baterai sudah penuh. Ini indikator charging sudah off ya karena baterai kita sudah penuh di tahap 2, jadi nggak bisa menunjukkan sampai tahap 3. Untuk tahap 3 nya bisa sampai 10 ampere ya jika baterai kondisi di bawah. Oke, untuk sistem 24 voltnya seperti itu. Lanjut kita mau rubah posisi ke 48 volt, jadi semua kita matikan aja ya. Ini posisi charging lagi, PLN kita sudah drop. Oke, langsung kita matikan untuk sumber-sumbernya semua. Ini posisi, ingat ya, ini posisi 24 volt seperti ini. Kita matikan semua ya. Kita ganti pakai 48 volt. Kita mau lihat hasil uji loadnya di 48 volt seperti apa. Kita rubah dulu, kita skip videonya. Oke, ini sudah kita rubah sistemnya jadi 48 volt. Kita lihat dalamnya. Oke, seperti ini ya.
Ini satu masih ikut kit, yang 2 dan 3 digabung seperti ini, yang kawat 4 masih ikut induktor seperti ini. Perhatikan ya. Untuk koneksi masih seperti biasa, baterai, output, inputan PLN. Ini baterainya sudah 48 volt. Jadi untuk merubahnya cukup mudah sekali seperti ini. Nanti tinggal menghidupkan dan nyeting di menu-menu APK. Cara menghidupkan, pertama kali kita on kan untuk MCB software. Oke, setelah 10 detik 15 detik kita on kan MCB utama, kita matikan softwarenya. Oke, itu MCB chargingnya kita naikkan juga karena di sistem 48 volt. Nanti kalau di sistem 24 otomatis nggak charging ya. Kalau di 24 di charging pakai 48 otomatis baterainya door. Oke, kita on kan juga untuk MCB nya PLN inverter ya. Oke, PLN inverter kita on kan semua. Oke, ini udah nyala outputnya di PLN. Oke, kita on kan untuk switch on off nya, kita lihat. Oke, on. Oke, terbaca over DC ya, karena ini settingan masih di 24 volt. Kita akan coba setting menunya, menu on off. Ini kita naikkan auto off nya di 48 ya. 48 pindah PLN seperti menu-menu di menu manual booknya ya. Tapi ini kita setting langsung load ya, karena kita nggak akan mengetes ATS nya karena kita sudah tes di 24 volt. Otomatis nggak ada yang berubah, cuman berubah settingan baterainya aja. Jadi langsung kita tunjukkan untuk hasil loadnya saja yang kita mau lihatkan. Untuk jadi ini belum nge-save ya, jadi kembali lagi ke awal. Tapi kalau seiringnya berjalannya waktu ini ditekan-tekan terus, nanti nge-save sendiri ya, karena ini masih awal program ya untuk IC nya. Oke, kelebihan 6. Ini kita buat on nya di 50 volt. EOD ini nanti menyesuaikan sendiri ya. EOD biasanya 45 dia sebagai backupnya. Ini over DC nya kita buat 60 ya, di 48 volt. Maaf untuk penjelasannya bila kurang jelas karena bulan puasa ya, jadi agak lupa. Oke, 60 volt. Ini baterai sekarang ya, otomatis. Nanti bisa disesuaikan bila bergeser. Ini sama, ini sama, ini sama, sama, ini sama, sama. Ini kita juga naikkan di 49. Durasinya panjang banget nih. Off-nya di 52 ya. Kalau 48 kalau memakai baterai lithium biasanya di atas 52 baterai sudah protect, jadi loss, nggak ada beban. Sama. Oke, kita lihat perpindahannya. Oke, lurus ya, tetap nggak ada persimpangan fase, nggak ada jeda. Langsung saja kita akan lihat untuk loadnya. Sebelum kita lihat loadnya, karena ini bebannya besar sampai 5000, kita akan matikan PLN nya ya. Oke, PLN off. Jadi kita mau lihat loadnya, otomatis kalau overbatt dia akan berpindah ke PLN. Yuk kita langsung load beban 3400 nih, gelombang stabil, tambah lagi
6000 watt ya, over watt. Jadi untuk proteksi di 48 ringan ya, jadi bisa sampai 5000 watt lebih. Oke, untuk pengujiannya cukup seperti itu ya. Untuk loadnya sudah kita tunjukkan. Lanjut kita mau lihat sistem charging di 48 volt. Kita masukkan dulu untuk PLN nya. Oke, PLN masuk. Ini posisi proses charging ya. Oke, langsung kita lihat dalamnya. Tang ampere kita posisikan di PLN nya aja ini, karena 48 baterai kita juga biasanya pembacaannya beda ya. Kalau di 48 dan 24 otomatis ini baterai normal ya di 48. Ini masih 0 karena posisi charging masih 0. Ini walaupun tabnya kita putar ini masih off ya. Sama kita putar tabnya dulu baru MCB on. Kita lihat tab 1 2 ampere 400 watt. Kita pindah tab 2 kita matikan MCB, kita putar tabnya, on kan MCB 4 ampere 800 watt. Tab 2 kita coba tab 3, 6 ampere 1200 lebih di tab 3. Jadi penyesuaian arusnya seperti itu. Nah, posisi baterai ini masih charging, masih di 51,2 ya, fullnya di 52. Oke, untuk tab chargingnya seperti itu di posisi 48 volt. Rangkaiannya seperti ini. Ingat, udah ya, tadi kita nggak sempat videokan karena durasinya pasti panjang banget. Oke, jadi seperti itu untuk pengujian smart power inverter Bapak Sutejo Bogor kali ini di 24 volt dan 48 volt. Makin ringan di 48 volt ya, jadi di 24 voltnya baterai juga harus banyak, mending di seri daripada di paralel ya, karena lebih enak di 48 volt. Oke, untuk load sudah kita tunjukkan, untuk ATA sudah, untuk charging sudah. Nanti untuk pemasangan bila kebingungan bisa langsung ditanyakan, semua sudah ada keterangannya, tinggal memahami saja. Oke, sekian pengujian smart power inverter 5000 watt 48 volt dan 24 volt kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.